Ya, selamat sore viewers. Datang lagi kita di program 180 Degree. Nah, di program 180 Degree ini kita akan membuka wawasan kita tentang banyak tema menarik terkait dengan IT. Nah, hadir bersama saya Kang Teddy TSM. Silakan memperkenalkan diri dulu dan perusahaan dan mungkin jabatannya ya. Kalau ini kan pakai baju apa nih? Ada logo ABGI-nya sekarang ya. Silakan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, the viewers ya. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya ini. Perkenalkan, nama saya Teddy Supardi Musli, biasa disapa TSM. TSM. Bukan Trans Studio Mall ya. Ya. TSM. Nah, dan kebetulan dapat amanah menjadi ketua pengurus wilayah ABGI DKI, singkatan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Oke, sampai ke Kepulauan Seribu ya. Nah, ini Kang menarik nih ya. Soalnya kita hadir di dalam event INTI ya, Indonesian Technology and Innovation. Ini juga event keempat dari IDTex Indonesia Digital Technology Expo, dan kita semua bicara tentang connectivity. Nah, satu yang menarik, saya nggak tahu kalau ke Kepulauan Seribu ini sinyal harusnya nggak ada putus dong ya. Koneksi internet ke Kepulauan Seribu aman dong. Informasi dari anggota yang ada di sana itu kurang lebih sekitar 2-3 ISP yang menghandle ada area di sana. Masih banyak blank spot. Masih banyak blank spot. Bahkan di Kepulauan Seribu tuh ya. Kepulauan Seribu. Yang jaraknya dekat dengan Jakarta loh. Tapi kami paham karena itu kalau bicara industri kan tidak masuk bukan tidak masuk. Secara hitung-hitungan bisnis. Nah, ini. Nah, makanya harus termasuk di 3T sebetulnya. Cuman malu DKI tapi ada 3T-nya gitu. 3T cuma jarak berapa kilo? Mudah-mudahan diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan 3T itu kemungkinan besar masuknya ke Pulau Seribu. Oh. Itu mungkin PR kita bersama bagaimana masyarakat di sana, terutama program pemerintah tentang pariwisata ya. Ya. Pariwisata itu cukup, mungkin suatu saat sudah lazim orang streaming live tentang daerah wisata terutama di Kepulauan Seribu. Saya nggak tahu juga Kepulauan Seribu itu apakah betul 1000 pulau nggak ya? Saya nggak tahu ya. Mungkin waktu ngitungnya. Ya, biasanya ada 1001 gitu ya. Ini kan 1000. Nah, jadi kalau ngomong sama Kang Teddy ini penuh canda ya. Jadi viewers jangan heran ya. Apalagi kalau ketemu orangnya langsung nanti ya. Kita bikin event-event onsite ya. Jadi bisa ketemu langsung. Nah, tadi kalau bicara tentang connectivity, ada challenge bahkan yang di Kepulauan Seribu yang jaraknya notabene dekat dengan Jakarta, ini juga masih banyak blank spot. Ya. Nah, kira-kira apa nih yang ABGI bisa lakukan untuk daerah-daerah yang saya yakin bukan cuma di Kepulauan Seribu sih, Kang. Karena di daerah beberapa bahkan yang dekat bandara aja kadang-kadang ada yang blank spot juga ternyata. Ya. Nah, ini gimana peran ABGI ini ya? Ya, memang betul. Tadi yang di Kepulauan Seribu ada beberapa internet provider, ISP. Jadi ABGI ini menaungi dua hal, jasa dan jaringan. Jasa dan jaringan. Termasuk fiber optik, satelit, terestrial kita kenal. Nah di sana karena memang hitung-hitungan bisnis sangat kurang, tetapi kan ada pemerintah daerah di sana. Ada rekan kita yang sudah fiber optik ke sana. Nah tetapi tidak semua tercover. Nah memang perlu bantuan teman-teman untuk di sana. Terkait untuk secara Jawa saja, untuk diketahui, Banten yang sebelah nih ya, sebelah kanan atau Jabodetabek misalnya Banten. Banyak juga blank spotnya. 15 km, 30 km dari ibu kota provinsi Banten yaitu Serang, itu juga banyak blank spot. Jabar pun begitu, Jatim juga begitu. Jadi yang dimaksud dengan 3T terluar, tertinggal dan terdepan itu memang tidak selalu di pulau-pulau kecil. Jadi di Jawa pun masih kurang. Tapi alhamdulillah dari survei terakhir ABGI adalah 216 juta dari 260 pengguna internet. Penetrasinya cukup bagus gitu. Tapi dari sisi infrastruktur, kualitas yang kita mau coba tingkatkan. Nah, anggota ABGI secara terbuka sebetulnya menginginkan kolaborasi dengan pemerintah. Dalam hal ini merata ya, karena ada beberapa ISP. Karena anggota ABGI sekarang ada 985. Kebanyakan UMKM. Tetapi UMKM ini menarik. Pak Pangki. Jadi ada satu di wilayah tertentu, misalnya di pulau tertentu, dia membangun di sana. Harusnya dioptimalisasi. Bagaimana teman-teman yang sudah bangun di sana berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini bakti ya. Nah bakti ini yaitu ada dana USO ya, BHP USO yang dikumpulkan oleh operator-operator plus APBN untuk membangun di 3T. Ya.
Saya sih menghimbau atau mengharapkan pemerintah bisa berkolaborasi dengan anggota ABGI dalam hal ini. Memang asosiasinya yang memang menaungi rekan-rekan kepentingan bisnis, dan ada disebut dengan apa ya, CSR ya. Iya. CSR itu. Tapi berbeda ya BHP USO dengan CSR. Banyak operator-operator besar pun pasti juga ada itu. Tinggal bagaimana mendelivery ke yang tidak hitungan-hitungan bisnis. Iya. Itu aja concern kita. Nah ini kan ada, jadi dari segi hitungan tetap ada yang dalam tanda kutip anggota ini pasti akan menghitung ya sebetulnya apakah itu layak atau tidak mereka melakukan investasi di sana ya. Jadi ini tadi peran pemerintah bisa masuk untuk bisa membantu daerah-daerah itu ya, yang kebetulan kalau pemerintah kita, presiden kita inginnya kan kita nggak ada blank spot nih. Cita-citanya kan gitu ya, kita nggak ada blank spot di Indonesia nih ya. Nah, terlepas dari apa yang sekarang Bakti sedang siapkan, ternyata juga di segmen yang lain di private sector juga bahkan ada yang sudah berani melakukan investasi kan ya. Kebetulan kemarin juga launching di sini dia Pak ya, anggota juga kan. Jadi itu juga bahkan berani melakukan investasi untuk yang low orbit satelit. Nah, artinya apakah kebutuhan yang seperti ini nanti akan bisa dijawab oleh yang low orbit satelit ini? Dan apakah, karena menurut saya kita nggak mungkin menyatukan pulau-pulau Indonesia kan? Ya, connectivity yang jadi isu juga pasti apakah dengan ini bisa dibantu. Nah, menurut Pak Teddy gimana? Ya, teman-teman kita yaitu misalkan dari satelit yang sudah di atas kita. Iya. Ada PSN-nya dulu, ada satelit Satria, ada lagi OneWeb, ada lagi Starlink, dan Starlink yang di bawah Telkomsat maupun DTP yang ada untuk OneWeb-nya. Nah, itu sebetulnya cukup membantu. Iya. Kami sadar di Amerika saja, walaupun Amerika ada kebanyakan negara daratan, Iya. tapi satelit tetap dibutuhkan. Tetap diperlukan. Apalagi negara kepulauan. Betul. Tinggal bagaimana latensi dengan teknologi sekarang atau LEO tadi tidak terlalu tinggi, itu latensi cukup bagus sebetulnya. Iya. Nah, memang tinggal ditingkatkan bagaimana harganya ini bisa affordable sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing. Manfaatkan local wisdom teman-teman yang ada di wilayah. Itu konsep Bakti yang kemarin, satu BTS dikasih link satelit 2 mega dengan di-covery oleh signal 4G, 4G. itu kan salah satu konsep menurut saya cukup bagus. Tinggal ditingkatkan bandwidth-nya. Harusnya bandwidth-nya cukup murah. Mudah-mudahan Satria juga naik. Artinya satelit Satria bisa naik dan bisa menjalankan itu adalah ISP-nya, yaitu B2C-nya. Biarkan yang besar-besar Telkomsat, DTP, PSN, dia B2B saja lah. Iya. B2C-nya adalah internet service provider. Utamakan lokal wisdom tadi yang di wilayah-wilayah yang memang concernnya di wilayah itu. Bisa tercover dan di-manage oleh mereka teman-teman di wilayah tersebut supaya nanti ada penambahan income dari teman-teman, karena bagi ISP sekarang harga bandwidth juga sudah turun ya. Bukan turun bahasanya. Sudah tipis. Sudah tipis. Nah, ini harus ada value added. Oke. Mungkin ke depan adanya konten-konten lain, termasuk beberapa konten game dan sebagainya. Nah, game sekarang dengan latensi 70-100 sampai 150 atau 50 sampai 150 milisecond itu masih bisa untuk main game salah satunya. Tetapi perlu diingat, mungkin pemerintah ini kan pertumbuhan ekonomi digital ini. Dan perlu diingat juga pertumbuhan ekonomi digital secara PDB nasional menyumbang sampai 3%, luar biasa ini sebenarnya. Iya, betul. Bagaimana ditingkatin? Terlepas dengan kejadian kemarin Bakti ya, kita tidak menyinggung itu, tetapi ini harus segera kita dorong untuk masyarakat bisa, dengan adanya PDB meningkat, berarti pendapatan wilayah naik, pendapatan perorangan naik, pendapatan perusahaan naik. Nah, stimulus ini yang kita perlukan dari pemerintah. Iya. Nah, dan saya yakin pemerintah sudah paham, tinggal komunikasi dan implementasi. Tentunya ada syarat yang mengikat kepada penyelenggara telekomunikasi yang tentang SLA, Pak. Iya. Sales agreement ini, kekuatan dari after sales-nya dan kualitas ini kita harus tingkatkan. Kita akui itu juga. Saya rasa itulah gunanya asosiasi seperti ABGI ya Pak ya, untuk bisa melakukan standarisasi dari layanan, termasuk juga mungkin nanti pricing ya. Termasuk pricing menurut saya itu sangat penting, karena kalau angkanya terlalu tinggi, karena tadi kan hitungannya aspeknya bisnis ya kan, pasti tetap karena PT persoalan karena pasti tetap harus bisa. Nah, ini kalau dibawa diwadahi oleh asosiasi ini tentu akan sangat bisa membantu ya.
Satu lagi. Lama. Ya, silakan. Satu lagi usulan yang konkret sebetulnya secara policy global dan policy Republik Indonesia adanya dengan adanya ITU, ITU itu singkatan United Telecommunication Union. Ya. Itu kan sudah mengamanatkan 1,25% untuk USO, Universal Serial Obligation. Bisa nggak kembalikan lagi ke operator, biar operator membangun supaya nilai bisnisnya tadi dikurangin di situ, tetapi di Monef atau monitoring dan evaluasi oleh pemerintah, yakinkan bahwa 3T itu sudah terdelivery. Dari situ kita bisa tahu, karena bisa jadi kita jago di Jakarta nih. Begitu kita bicara di Kalimantan, belum tentu bisa loh. Betul. Dengan adanya kontur apa namanya, tanah dan sebagainya, biarkan mereka ini. Tetapi itu hasil dari USO yang dikumpulkan yang dibalikan ke operator. Itu mungkin usulan yang konkret karena ITU itu sudah mengamanatkan itu. Cuman memang Indonesia dikumpulkan, yaitu di Bakti. Dan Bakti pun itu kan masih kurang, Pak. Dengan sekian triliun itu juga masih kurang. Dengan ditambahkannya APBN. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian kemarin menjadi pembelajaran kita semua. Betul. Untuk bisa mengakselerasi. Dan Pak Menteri baru mudah-mudahan sudah mendapatkan masukan yang bisa lebih komprehensif. Oke. Ya, makasih Kang Teddy. Jadi banyak sekali sebenarnya isu-isu yang secara nasional ini sangat penting ya untuk connectivity di Indonesia. Dan tadi kita lihat peran dari APJI dalam hal ini bisa membantu mengakselerasi dan juga mungkin ada memberikan masukan ya agar apa yang sebenarnya kita bisa lakukan bersama ini tidak melulu diambil alih oleh pemerintah kan ya, tapi juga mungkin dari sisi private sektor ini juga diberikan penguatan sehingga peluang untuk bisa membangun Indonesia, konektivitas Indonesia yang semakin baik ini bisa dapat segera terlaksana. Kita harus cari terobosan. Betul, kita harus cari terobosan ya. Baik, Kang Teddy, terima kasih sekali lagi waktunya bisa sharing bersama dengan kita di program 180 Degree. Program 180 Degree ini disponsori oleh PT 521 Teknologi Indonesia, The Next Level IT Software Distributor. Nantikan kegiatan kita selanjutnya, siapa narasumber kita berikutnya, nantikan di sesi yang lain. Terima kasih. Terima kasih Kang Teddy.